Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Itulah, saya heran kalau sampai tuan-tuan belum mendengar berita penting ini. Berita penting? Mengenai apa, Pak? Mengenai diri orang besar, orang paling berjasa, paling dihormati dan dikagumi di seluruh Majapahit ini. Maksud Pak Kepala Dukuh, Mapati Gajah Mada? Iya, dugaanmu tepat sekali. Berita ini memang mengenai Tuanku Rekyan Mahapatih Gajah Mada. Ada apa dengan Paman Mada? Hei, Paman? Kau menyebut beliau dengan Paman? Ketahuilah Pak Kepala Dukuh, pemuda yang sedang kau ajak bicara ini adalah Pangeran Jayakusuma. Benarkah? Benarkah begitu, Tuan? Benarkah Tuan adalah Pangeran Jayakusuma? Benar, Pak Kepala Dukuh. Oh. Aku Jayakusuma. Dan dua orang gadis ini, dia Mustika Perwita dan dia Carangsari. Iya. Mereka adalah putri Paman Pandan Tunggal Dewa. Tentu kau juga mengenalnya, bukan? Oh, iya. Hamba mengenalnya. Tapi itu sudah lama sekali. Kalau begitu, maafkan hamba, Tuanku. Dan maafkanlah warga desa ini yang telah berani bersikap kurang sopan pada tuan-tuan sekalian. Maklum, mereka tentu belum tahu siapa-siapa yang tengah mereka hadapi. Tidak apa. Belum tahu bukan suatu kesalahan. Kembali ke soal berita penting itu tadi. Iya. Ada apa dengan Paman Gajah Mada? Iya, katakan cepat. Kami ingin tahu berita itu. Maaf, tuan-tuan. Mungkin apa yang hamba sampaikan ini belum tentu benar. Tetapi menurut berita yang hamba dengar dari mulut ke mulut, konon kabarnya Mapatih Gajah Mada hilang tak tentu rimbanya. Hilang? Paman Mada hilang? Hilang bagaimana, Pak Kepala Dukuh? Coba, apa kau tidak bisa menceritakan lebih jelas? Iya. Apakah beliau diculik atau bagaimana? Soal itu hamba juga belum tahu. Tapi berita yang datang dengan santer dari kota mengatakan bahwa Mapatih Gajah Mada tak ada lagi di Istana Kepatian. Entahlah, tiba-tiba saja beliau lenyap seperti ditelan bumi. Tak ada seorang pun yang tahu tentang nasibnya. Sekarang ini pemerintah Majapahit mengerahkan banyak prajurit untuk melacak dan mencari beliau. Entahlah hasilnya, hamba juga belum tahu. Tapi mudah-mudahan beliau segera ditemukan. Kami selalu berdoa, membakar kemenyan, dan menaburkan kembang siang malam untuk keselamatan beliau. Kami, rakyat kecil, sangat membutuhkan pemimpin seperti beliau. Barangkali itulah yang menjadi alasan mengapa desa-desa kelihatan sunyi dan lengang. Benar, Tuanku. Kami merasa sangat kehilangan. Di samping itu, kami pun ingin membantu pemerintah Majapahit agar Mapatih Gajah Mada segera ditemukan. Karena itu, kami sibuk mengadakan penjagaan. Kami yakin dengan lenyapnya Mapatih Gajah Mada,
tentu keadaan negara menjadi genting. Hal itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Mereka merasa mendapat kesempatan untuk membuat kerusuhan, merampok, menyamun, membunuh demi kepentingan pribadi ataupun kelompok masing-masing. Iya, itu bisa terjadi. Kepergian orang besar seperti Paman Mada selalu disertai dengan kerusuhan-kerusuhan. Apalagi kalau kepergiannya itu tidak wajar. Kepala Dukuh Watu Gamping akhirnya dengan penuh sukacita menerima mereka bertiga menginap di rumahnya. Malam kian larut, tapi nampak Pangeran Jayakusuma, Dyah Mustika Perwita dan Dyah Carangsari masih terjaga. Kita harus ke Majapahit, Pangeran. Kita harus segera tiba di Istana Kepatihan. Iya, kita harus mendapat kepastian tentang nasib Mapati Gajah Mada. Bagaimana, Pangeran? Besok pagi kita bisa berangkat, bukan? Maafkan aku. Aku terpaksa tidak bisa menemani kalian. Ini menyangkut masalah negara, terlebih bagi Pangeran. Iya, betul. Pangeran harus melindungi nama baik Sri Baginda dari kecemaran. Tidak. Pangeran adalah putra seorang raja. Pangeran bertanggung jawab atas keselamatan negara. Tidak. Aku tidak mau tahu itu semua. Istana Majapahit sedang gawat. Mungkin saja Sri Baginda terancam keselamatannya. Biar saja. Aku tidak mau turut campur. Keterlaluan. Pangeran hanya sibuk memikirkan diri sendiri. Ya, memang. Karena mereka pun sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Mereka sibuk mengurus negara, melebarkan sayap pemerintahan sampai ke ujung dunia, mengangkat derajat Majapahit setinggi langit. Tapi bagaimana dengan nasibku ini? Pernahkah mereka memikirkan tentang nasib Jayakusuma ini? Aku pernah hampir mampus di tangan Pangelet, guru pembimbingku sendiri. Dan pernahkah mereka mau tahu soal ini? Tidak. Mereka tak pernah mau tahu tentang diriku. Mereka masa bodoh dengan nasibku. Nah, karena itu aku pun bersikap masa bodoh. Bukankah ini wajar? Kalau begitu Pangeran kurang bersikap dewasa. Terserah apa yang mau dikatakan orang tentang diriku. Aku tidak peduli. Aku bosan dengan urusan tetek bengek ini. Tapi Pak Kepala Duku sendiri yang mengatakannya. Aku pun sebenarnya kurang yakin. Ya, penampilan seorang pangeran rasanya tidak akan seperti itu. Paling tidak dia mempunyai pengawal-pengawal pribadi. Dan lagi, pakaiannya pun tidak mencerminkan keagungan seorang pangeran Majapahit. Mereka itu pasti para penipu, atau bahkan perampok yang menyamar. Sayang sekali Pak Kepala Duku begitu cepat mempercayainya. Lalu, rasanya bagaimana ya sebaiknya? Ya, kita harus tetap waspada. Seluruh warga desa harus tetap siap siaga selama mereka bertiga masih bercokol di desa ini. Pangeran Jayakusuma. Sudah beberapa saat lamanya, Dyah Mustika Perwita dan Dyah Carangsari terlelap. Tapi Pangeran Jayakusuma nampak masih terjaga. Kasihan mereka berdua ini. Aku banyak berhutang budi pada dua gadis ini. Tapi aku tidak bisa memilih yang lain. Aku harus mencari Bibi. Aku tak bisa hidup tanpa Bibi. Untuk sesaat lamanya, Pangeran Jayakusuma menatap dua gadis yang tergolek di atas pembaringannya. Tapi kemudian dia beranjak pelan-pelan ke arah pintu. Dan setelah itu, bayangannya lenyap di telan kegelapan. Kurang ajar. Orang itu benar-benar bukan orang baik-baik. Kecurigaan kita rupanya beralasan. Apa yang kau katakan itu? Orang yang mengaku Pangeran Jayakusuma itu kabur. Dia keluar diam-diam dari ruang tidurnya, berjalan mengendap melewati halaman belakang rumah Kepala Dukuh. Benar yang kau katakan ini? Kau lihat sungguh-sungguh? Aku masih belum rabun. Mataku masih cukup awas. Kalau begitu, mari kita kejar. Apakah kita tidak perlu membangunkan mereka, para petugas keamanan yang lain? Apa kau membutuhkan bantuan untuk meringkus pencuri seperti dia? Ayo, cepat.
Lukaku ini masih belum sembuh sama sekali. Sekarang punggungku terasa ngilu. Memang semestinya aku istirahat barang semalam. Tapi apa boleh buat, aku tidak bisa menunda perjalananku ini. Aku tak ingin bertengkar lagi dengan Dyah Mustika dan Carangsari. Bi, di mana kau sekarang ini, Bi? Mengapa kau selalu membuatku susah? Apa sesungguhnya yang terjadi dalam hatimu? Benar-benarkah kau mencintai Jaya Kusuma? Apa itu? Ada orang berkuda menuju kemari. Hei, bukankah kalian warga desa Watu Gamping? Bukankah kalian berdua yang mencurigai kehadiran kami? Sekarang pun kami masih mencurigaimu. Apa? Bukankah kepala dukumu sudah mengatakan pada kalian siapa kami? Kau pikir kami percaya bahwa kau adalah Pangeran Jaya Kusuma? Iya. Dengar orang asing. Pangeran Jaya Kusuma adalah putra Sri Baginda Hayam Wuruk. Beliau terkenal sakti mandraguna. Kalau memang benar kau Pangeran Jaya Kusuma, ayo buktikan. Apa maksudmu? Aku harus membuktikan apa? Cepat turun dari kudamu. Kami akan lihat apakah kau benar-benar Pangeran Jaya Kusuma atau hanya sekedar seorang penipu. Apa sebenarnya yang kalian inginkan dariku? Turunlah dari kudamu. Baiklah. Nah, aku sudah turun dari kudaku. Sekarang kalian mau apa? Kau jangan mengaku aku Pangeran Jaya Kusuma. Kalau kepala duku ini bisa kau kelabui, maka hal itu tidak bisa kau lakukan terhadap kami. Sekarang kami akan membuka kedok penipuanmu, hai orang asing. Tunggu. Sebenarnya aku tak ingin ribut-ribut dengan kalian. Aku punya urusan yang jauh lebih penting. Kalau memang kalian tidak percaya bahwa aku Jaya Kusuma, baiklah, tidak apa. Aku pun tidak akan tersinggung. Hei, tunggu dulu. Enak saja mau pergi seenaknya. Urusan kita belum selesai. Kami baru akan menganggap urusan kita ini selesai kalau kau sudah bisa membuktikannya. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa kau memang benar Pangeran Jaya Kusuma. Goblok. Mulutmu terlalu kotor. Rupanya kau merasa dirimu paling jago di pedukuhan Watu Gamping ini. Tapi rupanya kau belum pernah mendapatkan pelajaran tentang tata kesopanan. Jangan banyak mulut. Ayo, mengakulah. Katakanlah bahwa sebenarnya kau cuma seorang penipu busuk. Jangan menuduh sembarangan. Kalau kau memang bukan seorang penipu atau pencuri, marilah. Kami akan menggeledah isi buntalanmu itu. Aku yakin kau telah mengambil harta perhiasan milik kepala duku sebelum kau diam-diam menyelinap pergi. Silakan. Kalau memang kalian anggap perlu, silakan menggeledah. Ayo. Mengapa kalian ragu-ragu? Silakan menggeledah isi buntelanku ini. Siapa tahu ada emas atau intan berlian yang menerbitkan air liurmu? Kurang ajar. Kata-katamu. Tunggu. Lancang benar mulut orang itu. Berani benar dia menghina kita. Jadi kau memperbolehkan kami menggeledah isi buntalanmu itu? Sama sekali aku tidak keberatan. Silakan. Kurang ajar. Kau telah menghina aku. Orang asing. Maaf. Aku tak punya cara lain untuk melayani kalian dengan lebih sopan. Kukira itulah cara yang paling pantas. Bagus. Besar juga nyalimu. Sekarang terimalah kembali buntalan bobrokmu ini. Ya! Terima kasih. Sekarang pasti kalian sudah puas. Kurang ajar. Kau mau pamer kepanianmu di depan kami? Ya. Jangan pergi dulu. Orang-orang ini memang harus diberi pelajaran agar kapok. Baiklah. Akan kupergunakan pedang Pancakumara ini untuk membuka mata mereka. Dia menyabut pedangnya. Mundur, ayo mundur. Pedang apa itu? Sampai bercahaya kebiru-biruan. Hati-hati. Jangan takut. Aku hanya akan membuat sebuah tontonan yang barangkali akan bisa mengesankan. Lihat.
Nah, bagaimana? Apakah kalian masih penasaran juga? Oh, luar biasa. Dia telah merobohkan pohon sebesar itu hanya dengan sabetan pedangnya. Jangan-jangan dia bukan manusia. Hah? Jangan-jangan kita berhadapan dengan setan. Pukul kentongan! Cepat! Pukul kentongan! Ya. Ayo! Pukul! Ayo, jangan lari berhenti. Jangan lari. Terus! Pukul terus kentongan! Pukul lebih gencar! Terus pukul! Pitaloka, ada apa Yunda? Ada apa? Rupanya Pangeran Jayakusuma telah pergi dengan diam-diam. Oh, lihat. Dia meninggalkan sepucuk surat di atas pembaringannya. Ah, keterlaluan. Hatinya sama sekali sudah tertutup untuk yang lain-lain. Dia hanya bisa mengingat bibinya, dan bibinya. Kau cemburu, Pitaloka? Cemburu? Barangkali Yunda Carangsari yang cemburu. Tapi setidak-tidaknya dia masih mengingat kita juga. Kalau tidak, mengapa dia menyempatkan diri menulis surat? Coba dengar, akan kubaca. Dia Carangsari dan dia Mustika Perwita. Aku tak bisa menemani kalian pergi ke istana kepatihan. Aku sedang menderita sekarang ini. Aku sedih dan pikiranku sangat kacau. Karena itu, aku tak ingin terlibat ke dalam persoalan-persoalan kenegaraan. Biarlah orang lain yang mengurus dan mengaturnya. Aku merasa sudah cukup puas menjadi Jayakusuma yang sederhana dan bisa jujur pada dirinya sendiri. Bagiku, rasa bahagia bukan terletak dalam kegemilangan harta, pangkat, dan kedudukan. Rasa bahagia akan datang dengan sendirinya bila kita telah menemukan ladang subur, tempat kita membenihkan cinta. Adik-adikku yang manis, aku tak akan pernah melupakan kalian berdua. Kehadiran kalian memiliki arti tersendiri dalam hatiku. Terima kasih atas segala yang baik yang pernah kau berikan dengan tulus padaku. Bila Sang Hyang Widi mengizinkan, tentu kita akan bertemu kembali. Jayakusuma. Bagaimana, Pitaloka? Aku tak menduga. Sama sekali tak menduga ada seorang pangeran sekumuh dan sekotor itu bisa menulis sebuah surat yang indah. Dia hanya kumuh dan lusuh pakaian luarnya, tapi hatinya bersih, bening, sebening kaca. Ah, Yunda, orang-orang desa membunyikan kentongan gencar. Itu bunyi kentongan yang mengisyaratkan adanya bahaya, Pitaloka. Mereka sedang mengejar atau melacak orang yang dianggap berbahaya. Jangan-jangan mereka memburu Pangeran Jayakusuma. Mungkin saja begitu, Pitaloka. Mereka memergoki Pangeran Jayakusuma, lalu bermaksud menangkapnya. Karena pangeran melawan, nah, mereka lalu membunyikan kentongan. Wah, kalau begitu, keadaan kita di sini bisa ikut gawat, Yunda. Kalau gagal menangkap Pangeran Jayakusuma, mereka pasti akan menuju kemari. Aku pun sudah berpikir ke situ, Pitaloka. Maka sekarang kita pergi saja. Lalu, bagaimana dengan kepala duku? Apakah kita tidak perlu minta izin lebih dulu? Biar aku yang akan minta izin. Kau tunggu saja di sini. Baik, Yunda. Aku akan menunggu di halaman sambil menyiapkan kuda. Pangeran Jayakusuma. Bagaimana, Yunda? Kepala duku itu berusaha menahan kita. Oh. Dia bersedia menjamin keselamatan kita, Pitaloka. Lalu? Aku kasihan pada orang tua itu. Dia akan menemui kesulitan menghadapi warganya. Karena itu, aku nekat pergi. Tiba-tiba lenyap, Yunda. Hati-hati, Pitaloka. Lenyapnya bunyi kentongan itu terasa tidak wajar.
agak mencurigakan. Kalau begitu, tidak usah kita berhenti di sini. Kita teruskan saja perjalanan. Orang-orang desa Watu Gamping agaknya kurang ramah pada kita. Begitu selesai Dyah Mustika Perwita mengucapkan kalimat-kalimatnya, mendadak dari arah sudut jalan yang gelap, kelihatan sosok-sosok manusia bermunculan. Nah, lihat. Apa kataku? Bukankah sudah kita duga sejak semula? Bagaimana kepala duku begitu mudah mempercayai mereka? Apa maksud kalian mengepung kami? Kaulah yang harus menjawab pertanyaan kami. Apa maksud kalian diam-diam pergi dari rumah kepala duku? Kami tidak pergi diam-diam. Kami sudah minta izin. Kami sudah mohon pamit kepada kepala duku kalian. Malam-malam begini, apakah tidak ada hari esok untuk meneruskan perjalanan? Kalian jangan coba-coba mengelabui kami. Kalian pasti sudah merencanakan ini semua. Mereka pikir kita ini orang-orang bodoh. Lebih baik mengaku saja. Katakan terus terang kalian berasal dari komplotan mana. Dan apa tujuan kalian datang ke desa kami? Sayang sekali. Kami tidak sudi menjawab pertanyaanmu. Apa kau juga mau pamer kepandian seperti temanmu itu yang mengaku Pangeran Jayakusuma? Ayo Pitaloka, tak ada manfaatnya meladeni mereka. Hei, tunggu. Jangan seenaknya dikampung orang. Karena kami pun diperlakukan dengan seenaknya. Ayo Pitaloka, cabutlah pedangmu. Sabet saja kalau ada yang menghalang-halangi perjalanan kita. Kurang ajar. Ayo keroyok mereka. Tangkap. Ayo. Agaknya mereka tidak mengejar kita lagi, Pitaloka. Iya, mereka berhenti mengejar sejak di perbatasan desa Watu Gamping tadi. Kita terpaksa tidak bisa istirahat malam ini. Yunda kelihatan lelah sekali. Kau juga? Mukamu nampak pucat. Lihat Yunda, fajar baru telah datang. Lihat ke sebelah timur sana. Sinar matahari pagi telah kemerah-merahan. Mudah-mudahan saja sinar matahari pagi membawa harapan baru dalam lembaran hidup kita, Pitaloka. Benar Yunda, lembaran hidup lama yang hitam, baiklah kita campakkan. Dan sebagai gantinya adalah lembaran baru yang lebih cerah. Ayo Yunda, bukankah jalan ini menuju ke kota Majapahit? Tunggu Pitaloka. Anak itu memang bandel. Kuda mereka terus melaju, derapnya mengisi kesunyian fajar di pegunungan. Dan ketika sinar matahari mulai memutih, 2 ekor kuda itu telah menapak di atas jalanan berbatu, jalanan menuju kota Majapahit. Ada saja yang harus kutemu di tengah jalan. Orang-orang jahat berkeliaran di mana-mana. Bahkan sekarang tak bisa kubedakan lagi mana yang jahat dan mana yang baik. Memang benar, jarak antara kejahatan dan kebaikan hanya sejengkal. Rupanya keadaan Majapahit sekarang ini benar-benar gawat. Kulihat banyak prajurit disusupkan ke daerah-daerah. Mungkin untuk melacak hilangnya Paman Mada. Persetan dengan itu semua. Bukan urusanku. Yang penting sekarang adalah Bibi. Ya, Bibi harus segera kutemukan. Apapun yang akan terjadi atas diriku, Bibi harus bisa kutemukan. Akan kupertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan kembali bibiku. Sampai di mana kita sekarang, Tuan? Kita sudah 3 hari lamanya menempuh perjalanan ini. Apakah kau merasa lelah sekali, anakku?
aku sering terlelap dalam perjalanan. Tapi sebenarnya akan pergi kemanakah iringan-iringan ini? Kemana tujuan perjalanan kita? Aku melihat pemandangan yang masih asing di kanan kiriku. Kau pasti akan menyukai tempat itu. Ya, mudah-mudahan saja tempat itu menyenangkan. Di sana kau bisa istirahat dengan tenang. Kau bisa melupakan hal-hal berat yang pernah menindimu selama ini. Ya, aku memang merindukan tempat seperti itu. Sebuah tempat yang indah dan menenteramkan hati. Selama ini pikiranku selalu dicekam oleh kegaduhan. Ada banyak hal yang tak bisa kucernakan. Mengapa bisa begini atau begitu? Dan itu semua tidak bisa kujernihkan dengan memenangkan pertarungan melawan seseorang. Kau seorang gadis yang manis dan lembut. Tapi nampaknya kau biasa hidup dalam kekerasan. Ya, karena dunia telah memperlakukan aku dengan kekerasan. Kupikir dunia ini tidak ramah lagi. Semua orang telah mengecewakan harapanku. Semua orang telah melukai hatiku. Semua? Iya, semua. Aku ingin menjadi orang yang tidak akan mengecewakan harapanmu. Aku ingin membuatmu hidup bahagia. Aku ingin mendudukkanmu di tempat yang layak. Terima kasih, Tuan. Tapi, maaf. Aku belum bisa mempercayai kata-kata Tuan. Aku sedang terluka. Pedih sekali hatiku kalau mengenang dan merenungkan ini semua. Baiklah. Aku pun tidak akan memaksamu untuk mempercayai kata-kataku. Maafkan aku, Tuan. Tuan jangan tersinggung. Mungkin suatu ketika aku akan mempercayai Tuan. Lupakan saja soal itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.